Soal Pilpres, saya lebih suka dengan publikasi majalah The Economist yang terbaru, bahwa Pilpres itu adalah kemenangan segelintir elit. Tapi, apakah ada perubahan? Belum tentu. Hidup akan terus berjalan. Karena itu, saksikan saja, tentukan pilihan, dan pergi ke TPS pada Februari nanti. Jangan tidur. Kali ini, saya lebih suka bagaimana kita mengurai kondisi ekonomi kita. Bagaimana situasinya? Kalau memang tidak sedang baik-baik saja, tentu kita harus siaga. Pertanyaannya, benarkah kondisi sektor retail sedang mengenaskan yang ramai diberitakan oleh banyak media? Benarkah ekonomi kita sedang gelap gulita seperti kondisi warna asap yang timbul dari pembakaran ban? Coba kita lihat data-data yang ada agar kewarasan tetap terjaga. Pantasnya, kira-kira saat ingin menerka kondisi ekonomi, ya kita melihat data, melihat indikator yang tepat, bukan obrolan di warung kopi yang jadi acuan, apalagi di medsos. Jangan sampai bikin galau. Coba kita lihat yang paling simpel. Dari indikator konsumsi belanja atau belanja konsumsi rumah tangga atau masyarakat. Konsumsi masyarakat ini merupakan penopang utama perekonomian kita. Sekali komponen ini layu, maka rontoklah perekonomian nasional. Maklum, kontribusinya terhadap perekonomian di atas 50%, alias lebih dari separuh. Tapi sampai saat ini, konsumsi rumah tangga yang menunjukkan daya beli masyarakat atau kantong masyarakat ternyata masih tinggi. Contohnya kuartal 3 tahun 2023 masih tumbuh 5,06%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 4,94% year on year atau dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini bukti kinerja konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang yang paling ampuh untuk kinerja perekonomian nasional. Betapa pentingnya konsumsi rumah tangga ini atau daya beli masyarakat ini, makanya jangan heran kalau pemerintah ngotot masyarakat disuruh beli motor listrik dengan iming-iming subsidi. Bahkan buat motor ditambah nih, dari sebelumnya 7 juta rupiah per unit, sekarang dinaikin jadi 10 juta per November ini. Begitu juga di sektor properti yang masih dikasih banyak fasilitas. Ini adalah siasat agar masyarakat terus belanja, jangan banyak menabung. Nilai ekonomi konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang terbesar perekonomian nasional ini sangat besar. Di kuartal 3 tahun 2023 misalnya, itu ada sekitar 2.787 triliun. Ngeri. Sepanjang masih tumbuh positif, berarti masyarakat masih punya kemampuan belanja. Bukan hanya kemauan, tapi juga punya daya pergi ke warung kopi, ke mall, warung, plesir, atau nengok keluarga di luar-luar kota. Lalu gimana dengan indikator lainnya? Coba kita tengok investasi swasta. Kontribusi komponen ini terhadap perekonomian nasional pada kuartal ketiga tahun 2023 mencapai 29,62%. Kinerjanya di kuartal ketiga itu tumbuh 5,77% secara tahunan dengan nilai ekonomi 1.572 triliun, tertinggi dalam 9 kuartal terakhir dan berperan besar bagi perekonomian. Dari dua komponen itu saja, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta atau istilah lainnya, istilah kerennya kalau di BPS itu, penanaman modal tetap bruto atau PMTB, secara keseluruhan sudah sampai 82,30% membentuk perekonomian nasional. Kalau dua komponen ini oleng, selesai perekonomian kita. Sisanya, ekspor bersih, dalam arti ekspor setelah dikurangi dengan impor, dan belanja pemerintah. Bagaimana dengan kinerja ekspor bersih? Ini lagi bagus-bagusnya nih. Neraca perdagangan kita, selisih antara ekspor dan impor, surplus 42 bulan terakhir, 3,5 tahun.
nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Jadi neracanya surplus. Kontribusi ekspor bersih juga tidak sedikit bagi perekonomian nasional. Kuartal 3 2023, kontribusinya 19,57%. Kalau ekspor aja sih sampai 21,26%, tapi kan harus dikoreksi dengan impor. Kalau konsumsi atau belanja pemerintah yang nggak besar, hanya sekitar 7,16%. Ini bukan berarti peran pemerintah nggak penting, tentu sangat penting, karena bisa memberikan stimulus agar ekonomi bergerak. Buat rakyat kecil, stimulusnya antara lain bantuan langsung tunai El Nino warga yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebesar 7,52 triliun. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Jangan lupa, belanja rumah tangga adalah penopang utama perekonomian nasional. Nah, yang dilakukan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ini adalah respon positif pemerintah ketika ada potensi kenaikan harga akibat El Nino. Kalau nggak ditopang pendapatannya, daya beli masyarakat bakal turun. Efeknya bisa kemana-mana. Jangan sampai responnya seperti Menteri Perdagangan. Ketika harga-harga naik, warga disuruh maklum. Ini kan terus terang saja konyol. Ya, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Tapi dari sisi ekonomi, bahkan lembaga konsultan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley memperkirakan ekonomi kita tahun ini tumbuh konsisten sekitar 5%. Terus sampai 2025 ada di atas 5%. Namun tetap waspadai janji-janji para calon pengelola negara agar tidak merusak tatanan, termasuk iklim yang bisa membuat ekonomi justru menjadi layu. Sementara ini jangan khawatir soal ekonomi, tapi tetap was-was dengan kantong sendiri. Jagalah kewarasan.